Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Teror Arwah Pembunuhan. Cerita kali ini memasuki part yang kedua. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Satu tahun sejak kepindahannya ke desa ini, banyak desas-desus yang beredar, ya pasal muridnya itu. Tidak terkecuali istri Jaka, yaitu Ningsih. "Boleh kami ke rumahmu, Jaka?" tanya Ustadz Ahmad pada akhirnya. Demi memastikan sesuatu juga, seolah sadar apa yang sedang dirisaukan oleh para warga desa saat ini. "Boleh, silakan Abah kalau mau mampir," ia mengangguk dengan yakin. Jaka pergi menuntun jalan. Mak Ita, Mak Sri, Ustadz Ahmad dan para warga juga ikut di belakang. Mereka menyusuri jalanan berbatu desa yang sunyi. Sesekali Mak Ita ini mengusap tengkuknya. "Kok aku merinding ya Mbak Yu?" "Sama Mbak, aku juga. Aku takut kita cuma Ningsih. Shh, jangan keras-keras, nanti Jaka denger." Rombongan itu tiba di depan rumah Jaka. Laki-laki itu melangkah menuju pintu. "Ningsih," panggil Jaka keras pada daun pintu. Semuanya menunggu dengan jantung berdebar. Pasalnya sejak desas-desus meninggalnya Jaka di perantauan, Ningsih serta anak dan juga ibu Jaka menghilang begitu saja tanpa jejak. Rumah mereka terkunci dalam keadaan kosong dan tidak ada siapapun. Para warga desa pikir kedua orang dewasa itu telah pergi dari desa karena sangat terpukul oleh kepergian Jaka, membuat mereka tidak lagi curiga ataupun mencari. Namun setelahnya, desa Wereng Ireng ini menjadi desa yang mencekam. Setiap maghrib atau menjelang ufuk merah mulai timbul dan juga langit mulai kemerahan, akan ada suara tangisan wanita sampai maghrib menghilang, menggema ke seluruh desa. Saat malam hari akan ada sosok perempuan yang mirip sekali dengan Ningsih yang sedang menimang bayi di depan rumah Jaka. Jika didatangi, maka sosok itu akan menghilang tidak berbekas. Malah terkadang sosok Maida yang beberapa kali kedapatan mengetuk pintu rumah warga untuk mencari Jaka, kemudian hilang tidak berjejak saat terlihat. Hilangnya Ningsih, anaknya, dan Maida menjadi teror menakutkan bagi para warga desa. Bahkan kabar itu juga sampai ke desa sebelah. Hingga orang-orang mulai takut berkeliaran di desa pada malam hari karena sering diganggu. Masih jadi misteri bagaimana kabar kehilangan 3 orang itu menjadi arwah yang menakuti para warga. Beberapa memiliki kesimpulan kalau mereka sudah mati, namun tidak pernah ditemukan mayat Ningsih, Maida, dan anaknya dimanapun. Sehingga para warga hanya bisa berspekulasi. Pun gangguan itu membuat orang-orang tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. "Ningsih," panggil Jaka kembali, namun tetap tidak ada sahutan. Kali ini ia berjalan membuka pintu dan masuk ke dalam. Para warga termasuk Ustadz Ahmad melongok untuk melihat apa yang ada di dalam sana. Terdengar suara Jaka bercakap-cakap dengan seseorang. Kemudian Jaka keluar. Namun dia seorang diri, tidak ada siapapun yang mengikuti di belakangnya. Padahal warga berharap memang ada Ningsih di sana. "Abah, Mak Ita, Mak Sri, dan juga yang lainnya, ini istri saya Ningsih. Dia masih ada di rumah dan tidak pernah menghilang kok." Para warga ribut seketika. Yang ditunjuk Jaka adalah ruang kosong di sampingnya. Tidak ada siapapun di sana selain dirinya sendiri. Rumah itu juga tampak kumuh dengan rumput liar tumbuh di beberapa sisi. Namun laki-laki itu bertingkah seolah-olah benar-benar ada seseorang yang berdiri di sisinya. Gila, Jaka sudah benar-benar gila. Hanya Ustadz Ahmad yang tersisa dari beberapa warga yang berkerumun. Semuanya bubar secara sukarela dan tidak lagi ingin tahu.
Pandangan Ustadz Ahmad tertuju pada wanita di samping Jaka yang sedang menatap tajam ke arahnya. Tatapan itu sama sekali tidak beralih, bahkan saat Ustadz Ahmad mendekat pada Jaka. "Jangan tinggalkan sholat ya Jaka, jangan lupa mengaji juga. Tidak ada siapapun yang bisa menolongmu kecuali Allah." Dahi Jaka berkerut saat Ustadz Ahmad menyampaikan hal itu, namun tidak urung ia juga mengangguk. "Iya Abah, Abah pulang dulu ya. Besok datanglah ke rumah Abah, ada yang ingin Abah sampaikan." Jaka mengangguk begitu Abah mengucap salam dan pergi dari rumahnya. Ningsi yang sedari tadi berdiri di sampingnya kini berjalan dengan langkah menghentak dan membanting pintu rumah. Jaka kemudian menyusulnya. "Kenapa Mas keluar dari rumah? Mas beli beras dan juga mie instan buat makan kita." Ningsih tidak suka dengan Ustadz Ahmad. Jangan menemui dia lagi. "Loh, lah kenapa? Dia guru ngaji kita dulu toh. Kenapa gak ingin bertemu?" "Pokoknya Ningsih gak suka Mas. Besok jangan pergi ke rumahnya. Mas di sini saja bersama Ningsih dan juga anak kita." "Gak bisa Ningsih. Mas gak enak kalau tidak datang. Kalau begitu terserah. Mas mau pilih Ustadz Ahmad atau Ningsih? Ningsih juga sudah terbiasa kok ditinggalkan." "Ningsih, kalau Mas nekat, Mas gak akan jumpa Ningsih lagi sampai kapanpun." Jaka menautkan dua alis, menatap punggung Ningsih yang beranjak masuk ke dalam rumah. Apa maksud istrinya dengan tidak bertemu lagi? "Ningsih," panggil Jaka sembari menahan tangan sang istri. Dingin menyelimuti membuat Jaka ini sedikit tersentak. Ia melepaskan segera cengkeraman tangannya. Ningsih berbalik menatapnya dengan tajam. "Apa Mas? Kenapa kamu begini?" "Mereka itu cuma penasaran. Juga Ustadz Ahmad. Kamu tahu kan apa yang mereka bicarakan saat Mas ke warung tadi? Mereka berpikir Mas sudah meninggal. Mas gak tahu kenapa warga bisa berpikir demikian, padahal kan Mas masih hidup. Kita yang mengabarkan kalau..." Perkataan Jaka ini terhenti. Ningsih tiba-tiba saja menutup telinganya dengan erat sembari berbalik dari hadapannya. Ningsih terduduk sembari menepuk-nepuk telinganya dengan keras. Matanya juga memejam sembari menggeleng. "Ningsih, sayang, ada apa? Kenapa kamu begini?" "Jangan sebut namanya." "Apa emangnya? Siapa? Mas sebut nama siapa memangnya?" Jaka bingung. Ia berusaha menatap Ningsih, tapi wanita itu terus menghindarinya. Lampu kemudian berkelap-kelip di atas sana mengalihkan pandangan Jaka. Suasana redup dan kian mencekam membuatnya seketika membeku di tempat. Sementara Ningsih masih dengan posisi duduk sembari menggumamkan sesuatu. Angin yang tidak tahu dari mana asalnya tiba-tiba berhembus dengan kencang, menabrakkan jendela dan juga daun pintu membuat Jaka terkesiap kaget. Mata melotot Ningsih ini membuatnya tidak lagi bisa berpikir jernih. Wanita itu menatapnya dengan tajam tanpa berkedip sama sekali, sembari terus bergumam mengucapkan beberapa hal yang tidak Jaka mengerti. "Ningsih," panggilnya dengan pelan, sembari mundur satu langkah ke belakang. Entah kenapa wajah sang istri ini sekarang membuatnya ketakutan, apalagi gumaman itu kian keras terdengar. "Bunuh, bunuh, bunuh!" Jaka mengerjap, tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Tapi Ningsih istrinya seperti bertindak layaknya orang lain, orang yang tidak ia kenal sama sekali. "Ningsih," panggil Jaka sembari kembali kemudian melangkah mundur saat perlahan ia memperhatikan gerak-gerik Ningsih yang mulai bergerak bangkit. "Wah!" Ningsih berlari ke arahnya, berteriak melengking memegahkan telinga, membuat Jaka jatuh terjerembab di lantai. Burung-burung malam berterbangan di sekitar rumah Ningsih. Para warga dan juga Ustadz Ahmad sedang dalam perjalanan pulang seketika terhenti melangkah. Semuanya kemudian berbalik menatap asal suara itu berasal dari rumah Jaka yang tadi itu mereka datangi. Teriakan melengking yang menyayat hati mampu membuat perasaan para warga tidak enak seketika. Semuanya saling pandang dengan wajah ketakutan. Apa itu?
Tanya salah satu warga pada warga yang lain. Entahlah, yang pasti itu dari rumah Jaka. Balas warga yang ditanya dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar menatap sang teman sembari berbalik. Ayo kita pulang saja. Bagaimana keadaan Jaka? Bukankah dia tidak baik-baik saja? Daripada memikirkan itu, lebih baik kamu memikirkan dirimu sendiri. Ini teror sejak kejadian itu. Memang saat maghrib tiba sebaiknya kita berada di rumah saja. Bukankah suatu kesialan kita ikut datang ke rumah Jaka hari ini? Nak Sri, kau dengar? Teruslah jalan Mbak Yu. Barangkali dia marah dan sekarang mengikuti kita. Dua wanita parubaya itu berjalan cepat, hampir terjatuh beberapa kali saking ketakutannya. Jeritan melengking Ningsi dari rumah Jaka itu membuat ketakutan sendiri bagi para warga. Setelah mendengarnya, semuanya bersembunyi. Tidak ada yang berani keluar dari rumah satupun, bahkan sekedar mengintip dari balik jendela sekalipun. Abah, Ustadz Ahmad menoleh. Mendengar teriakan itu, ia sudah sampai di depan rumahnya. Langkahnya terhenti, ia sembari menelisik. Gayatri sang putri mendekat ke arahnya. Itu suara apa, Abah? Kenapa terdengar nyaring dan juga menyayat hati? Tri sangat pilu mendengarnya, juga merinding bersamaan. Ustadz Ahmad menatap putrinya sekilas, lalu kemudian mengalihkan pandangan pada jalanan yang ia lewati menuju rumah Jaka tadi. Sesosok wanita di balik pohon dengan mata tajam menatap Ustadz Ahmad seolah memberi peringatan. Tangannya menimang-nimang sesuatu yang dibungkus kain jarik. Ustadz Ahmad menghela nafas, mengucap istighfar dan lafaz-lafaz Allah. Kemudian Gayatri yang sedari tadi memperhatikan menatap lurus pada apa yang dilihat oleh Ustadz Ahmad, namun tidak ada apapun di sana. Abah, panggilnya lagi berusaha menyadarkan sang abah, yang sedari tadi ini bertingkah cukup aneh. Apalagi jeritan melengking yang ia dengar tadi itu cukup membuatnya merinding juga, hingga berniat untuk menutup warungnya saja. Astagfirullah, bisik Ustadz Ahmad sembari mengusap wajahnya. Sosok wanita yang sedang menimang anak yang ia lihat tadi sudah tidak ada di tempat. Pikirannya melayang pada Jaka, ingin sekali datang ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Namun Ahmad merasa ini bukan saat yang tepat. Kedatangannya ke rumah Jaka berduyun-duyun dengan para warga tadi itu telah membuat sang pemilik rumah marah dan kini memberi sebuah peringatan. Abah, suara apa sebenarnya tadi itu? Tanya Gayatri membuyarkan lamunan Ustadz Ahmad. Lelaki parubaya dengan kopiah hitam di kepala itu menoleh, menatap sang putri sembari mengelus kepalanya. Tidak ada apa-apa, mungkin binatang liar atau ya sesuatu tengah terjadi di sana. Di sana? Di sana mana maksud Abah? Bukankah teriakan itu cukup mengkhawatirkan? Apa tidak sebaiknya kita lihat? Untuk saat ini, jangan Tri. Abah tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita nekat datang ke sana. Sekarang, tutup saja warungnya. Kita kemudian masuk ke dalam rumah. Gayatri kemudian mengangguk, segera menutup warung dengan tergesa dibantu oleh Ustadz Ahmad. Abah, memangnya suara teriakan itu dari mana berasal? Rumah Jaka. Gayatri terkesiap. Gerakannya menutup pintu mulai terhenti. Teringat ribut-ribut setelah maghrib di warungnya. Tadi itu entah kenapa membuat perasaannya tidak enak sekarang. Nafas Jaka berhembus tidak beraturan. Tepat setelah Ningsi jatuh di atasnya, suara angin dan juga lampu yang berkedip di atas sana mulai berhenti. Jantungnya berdebar dengan kencang. Suasana sepi diiringi suara binatang malam membuat ia sedikit ketakutan. Ningsi, panggilnya, namun Ningsi diam saja. Disentuhnya tubuh Ningsi yang masih dingin seperti es. Ia bangkit memapa Ningsi yang tampaknya tidak sadarkan diri. Wajah pucat tanpa rona itu seketika membuatnya merinding, apalagi Ningsi tampak tidak bergerak sama sekali dalam pangkuannya. Tingkah Ningsi begitu aneh tadi. Jeritan keras wanita itu membuatnya merasa bingung. Memangnya
Apa yang salah dengan apa yang ia ucapkan hingga Ningsih bertingkah demikian? Kenapa tingkah istrinya berubah seperti ini? Jaka bingung juga bimbang. Ia memutuskan untuk mengangkat tubuh sang istri untuk masuk ke dalam kamar dan kemudian meletakkannya di pembaringan. Entah kenapa tubuh Ningsih ini begitu sangat berat. Jaka sampai kewalahan mengangkatnya. Padahal ia dulu bisa mengangkat Ningsih dengan mudah. Apakah tubuh Ningsih bertambah berat atau ketahanan tubuhnya mulai berkurang? Jaka merasa aneh dengan apa yang terjadi sejak ia pulang. Semuanya menjadi sangat rumit hingga ia merasa harus memecahkan teka-teki ini. Tentang mengapa Kito mengabarkannya meninggal dunia pada para warga sementara ia di kota dalam keadaan sehat walafiat. Tentang perubahan wajah para warga yang jika ia menyebutkan nama sang istri, mereka layaknya orang-orang ketakutan setengah mati. Juga tentang tingkah Ningsih yang kadang membuat bulu kuduknya meremang kalau melihat mata wanita itu yang tidak seperti biasanya. Jaka berbaring di atas ranjang, berbaring di samping Ningsih, mengusap pipi dingin itu hal lain yang membuatnya juga bingung. Jika tubuhnya terasa hangat, kenapa tubuh sang istri juga dingin sekali layaknya orang yang sudah meninggal? Jaka menggeleng, mengenyahkan pikiran itu. Ia memeluk istrinya dan sang anak yang berada di tengah mereka, memutuskan untuk terlelap bersama pikiran yang terus memenuhi kepala. Jaka mengubah posisi, memiringkan tubuhnya menatap sang bayi sembari mengelus pipinya. Masih dingin sama seperti pertama kali ia sentuh. Kini tangannya beralih pada pipi Ningsih yang juga sama dinginnya. Perlahan Jaka bangkit untuk mengambil kain lebar guna menyelimuti Ningsih dan juga anaknya. Tok tok tok. Baru saja Jaka ingin berbaring kembali, suara ketukan di pintu yang terdengar lambat dan perlahan membuatnya bangkit kembali. Sejenak ia terduduk untuk mendengarkan lagi. Mana tahu tadi hanya halusinasi karena suaranya sangat pelan. Tok tok tok. Jaka? Alis Jaka bertaut. Ia kemudian menoleh pada Ningsih yang masih pulas tertidur. Itu tadi suara maknya. Sudah pulang dari desa sebelah rupanya. Tapi malam-malam begini. Jaka? Iya mak, sebentar. Sahutnya berjalan keluar dari kamar, membuka pintu depan, namun ternyata kosong. Angin malam bertiup kencang menerpa rambut dan juga baju yang ia pakai hingga berkibar. Semerbak bau busuk menusuk masuk ke indera penciumannya. Sontak Jaka ini menutup hidung. Bulu kuduknya meremang seketika. Mak, panggilnya dengan suara lirih. Tidak ada sahutan, hanya ada suara desau angin di balik rimbunan dedaunan. Jaka melangkah keluar dari rumah, memperhatikan jalanan desa yang lengang. Sudah larut malam, tidak ada siapapun di luar sana. Hanya ada suara binatang malam dan juga anjing menggonggong yang saling saut-sautan. Jadi, tadi suara siapa? Ia mengusap tengkuk, terasa dingin sekarang. Kemudian berbalik masuk ke dalam rumah, langkahnya terhenti. Dengan mata memicing menatap ke dalam rumah, tepat di dekat pintu masuk ada Maida di sana. Memakai pakaian yang biasa Jaka lihat, namun dengan posisi membelakanginya. Rambut Maida digulung dan juga jalan masuk ke arah dapur dengan langkah pelan serta terbungkuk-bungkuk. Loh, Mak, kok sudah masuk? Masuk dari mana? Jaka nggak lihat. Jaka berjalan mendekat seraya menutup pintu, namun Maida sama sekali tidak menggubrisnya. Mak, panggil Jaka lagi seraya menyentuh pundak wanita tua itu. Ah, Mak. Jaka jatuh terduduk seraya beringsut mundur ketakutan melihat wajah Maida dipenuhi dengan darah. Di punggung emaknya ini tertancap pisau yang terus-menerus meneteskan darah. Wanita itu berjalan mendekat dengan tangan terulur ke arahnya. Jaka, emak rindu. Kenapa tidak pulang-pulang? Ah, Ningsih, Ningsih, teriak Jaka kalut, apalagi tangan itu hampir mendekat ke lehernya. Dak! Punggungnya membentur pintu.
Sudah di ambang batas, Maida terus mendekat. Jaka kemudian memejamkan mata sembari berteriak minta tolong. Satu tarikan napas kuat hingga Jaka terduduk bangun dari tidurnya. Ia terengah-engah dengan keringat mengalir di dahi. Suhu kamar itu pun mendadak naik seketika karena mimpi yang ia alami begitu menakutkan. Jaka menetralkan jantungnya yang berdebar dengan keras. Satu tangannya menopang tubuh yang terasa lemas dan terasa aneh saat merasa ranjang itu kosong. Ia menoleh menatap ke arah kiri tempat Ningsih tidur tadi malam. Tidak ada wanita itu dimanapun. Bahkan bayi yang seharusnya juga tidur di tengah-tengah mereka juga tidak ada. "Ningsih," panggilnya sembari menatap sekeliling kamar itu. Tidak ada sahutan. Jantungnya berpacu dengan deras. Kenapa rasanya seperti dejavu? Ia takut kalau kejadian tadi menimpanya kembali. Ragu-ragu Jaka membuka pintu kamar. Sedikit ia kemudian mengintip dari celah pintu yang terbuka. Ruang tengah yang kosong dengan lampu menyala, tidak ada siapapun di sana. Jaka bernapas lega. Ia membuka pintu itu dengan lebar, lalu kemudian keluar memeriksa satu persatu ruangan di rumah ini, bahkan sampai di kamar Maida. "Tolong, tolong!" Tangan Jaka yang hendak menarik engsel pintu ia urungkan. Tatapannya beralih pada suara lirih yang terdengar seperti merintih itu. Suara Ningsih itu. "Tolong, Mas Jaka," terdengar lagi. Jaka melangkah menuju dapur yang tertutup tirai. Tidak ada Ningsih di sana, namun suara itu masih terdengar. Kali ini lebih jelas dan berasal dari pintu belakang rumah. "Ningsih," panggil Jaka pelan. "Tolong Mas, Ningsih di sini." Jaka kemudian menurunkan engsel pintu, namun tidak bisa terbuka. Ia menatap keseluruhan pintu tersebut. Kunci di atasnya belum terbuka. Ia menurunkan kunci tersebut. Tapi bagaimana Ningsih bisa di luar kalau pintu ini terkunci? Apa wanita itu lewat dari samping rumah? Begitu pintu terbuka, Jaka terbelalak kaget melihat Ningsih dan bayi mereka tengah terbaring di tanah dalam keadaan berdarah-darah. Sama seperti yang ia lihat tadi saat mimpi bertemu Maida. Baju wanita itu tampak lusuh dan sobek di segala sisi. Jaka berlari mendekat. "Ningsih, apa yang terjadi padamu?" tanyanya dengan tangan gemetar berusaha menyentuh pipi Ningsih. Cairan lengket dan berbau anyir itu menyentuh tangannya. Pandangannya beralih pada anak mereka yang berada dalam dekapan Ningsih. Yusuf juga berdarah-darah. Bayi itu tidak tampak rewel dan tubuhnya tidak lagi turun seolah tidak bernafas. Jaka ketakutan, takut semua kemungkinan yang ada dalam kepalanya benar-benar terjadi. "Yusuf, astagfirullah, anak kita Ningsih, apa yang terjadi sebenarnya?" "Ayo, Mas bawa ke tempat Pak Derajat Mantri Desa biar diobati lukanya sebelum semakin parah." Ningsih menggeleng. Ada air mata yang keluar dari pipinya. Sesekali wanita itu memejamkan mata seraya meringis menahan sakit, hingga membuat Jaka tidak tega. Netranya ikut berembun. "Ayo Ningsih." Tangan Jaka terulur hendak meraih Yusuf di tangannya, namun Ningsih menahannya. "Sudah terlambat Mas." "Belum Ningsih, kita masih bisa ke sana. Mas akan gendong. Mas kuat kok, ayo." Ningsih tetap menggeleng. "Ikhlaskan kami," ucap Ningsih tidak sadarkan diri dengan kepala tergolek lemas. Jaka menatapnya dengan tatapan nanar. "Ningsih," panggil Jaka pelan. "Ningsih, bangun Ningsih." Teriakannya mengguncang bahu wanita itu. "Ningsih," tepuknya dengan pelan pada pipi Ningsih, tapi wanita itu tidak kunjung bergerak lagi. "Ya Allah, ya Allah." Jaka berusaha meraih Yusuf dalam dekapannya dan Ningsih di punggungnya, tapi tubuh keduanya sangat berat hingga ia tidak bisa menariknya. "Ningsih, sadarlah," seru Jaka dengan linangan air mata. Namun sekuat apapun ia berusaha, ia tetap tidak mampu meraih tubuh Ningsih.
seolah ada yang menahan wanita itu beserta bayi dalam dekapannya. Ningsih, Jaka terduduk mengatur nafasnya yang naik turun tidak beraturan. Ia mengerjap menatap sekeliling, ini di kamarnya dan ia bermimpi lagi. Apa ini? Mimpi dalam mimpi. Degup jantungnya berdebar tidak karuan. Tangan kanannya mengurut dada menetralkan rasa. Tangan kirinya ia gunakan untuk menopang tubuh. Sekali lagi, perasaan aneh itu menjalar saat ia merasa tidak ada apapun di sampingnya. Begitu menoleh, memang tidak ada Ningsih di sana. Namun Yusuf kali ini ada di tengah ranjang. Jaka mendekat, menciumi bayi lelaki itu dengan sayang. Teringat mimpi tadi membuatnya kian bersedih. Namun Ningsih ada di mana wanita itu? Perasaannya mulai tidak enak. Apakah ini masih mimpi juga? Ia bangkit kemudian berjalan keluar. Kini mengintip lagi dari celah-celah pintu. Ruang tengah masih sama, terang dengan lampu menyala dan tidak ada apapun di sana. Perlahan ia mulai melangkahkan kaki menyingkap tirai penutup ruang dapur. Matanya tertuju pada Ningsih yang jongkok di sudut ruangan dekat pintu belakang. Wanita itu tengah asik melakukan sesuatu. Bunyi-bunyian kantung plastik dan mulut yang mengecap makanan terdengar di telinga Jaka. Ningsih, panggil Jaka pelan. Wanita itu tidak menyahut sampai Jaka ini mendekat dan menyentuh pundaknya. Ningsih menoleh, bau busuk menyeruak indera penciuman Jaka. Beberapa lalat berterbangan di sekitar wanita itu. Mulut Ningsih berisi sesuatu yang tidak sedap dilihat juga berlendir. Baunya membuat perut Jaka ini mual seketika. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya sembari menutup hidung. Ia melirik pada kantung plastik di tangan Ningsih. Matanya terbelalak saat menyadari apa yang ada di dalamnya. Makanan basi yang ia temukan tadi malam di meja makan sudah tidak layak dikonsumsi dan Jaka membuangnya tepat di tong sampah sudut dapur setelah memasukkannya ke kantong plastik. Kenapa kamu makan ini, Dek? Ini sudah basi, nggak bisa dimakan. Jaka merebut kantong plastik dari tangan Ningsih, mengikatnya kemudian. Itu masih enak, Mas. Kembaliin. Tangan Ningsih terulur hendak merebut, namun dengan cekatan Jaka menjauhkan kantung plastik itu. Kamu bisa sakit perut nanti. Sekarang muntahkan apa yang ada di mulut kamu. Ningsih menggeleng. Malah wanita itu mengunyah makanan dalam mulutnya dan kemudian menelannya. Jaka meringis, merasa mual. Mencium baunya saja ia tidak lagi selera, apalagi memakannya. Bagaimana Ningsih bisa? Biasanya Ningsih juga makan makanan itu sama Maida dan gak terjadi apa-apa, Mas. Sekarang balikin, soalnya Ningsih masih lapar. Ah, enggak. Kamu ini aneh sekali. Mas kan sudah bilang ini makanan basi, bahkan sudah berjamur. Sekarang kamu ke kamar mandi bersihkan mulutmu, biar Mas masakin masakan baru. Ningsih tidak menghiraukan perkataan Jaka. Wanita itu bangkit berdiri begitu saja dan melangkah keluar dari dapur tanpa membersihkan mulutnya. Entah apa yang dirasa wanita itu akan makanan ini. Salah Jaka sendiri sebenarnya kenapa tidak langsung membuang keluar rumah malam kemarin. Tapi bukankah baunya juga sangat menyengat? Seharusnya Ningsih sadar. Ia menggeleng, membuka pintu belakang dan mencampakkan kantong plastik itu keluar halaman belakang tempat tumpukan sampah di sana berada. Sejenak ia memperhatikan halaman yang sangat kotor itu. Banyak dedaunan yang kering, juga sampah bertebaran di sana sini. Sedikit bau busuk kembali menyeruak indera penciuman. Pagi sudah menjelang ternyata. Saat ia melihat cahaya kekuningan mulai muncul dari arah timur. Kali ini Jaka yakin kalau ini bukanlah mimpi. Ia menutup pintu tersebut, membersihkan segala hal yang kotor termasuk piring-piring bekas makanan basi kemarin. Kemudian menanak nasi untuk makannya bersama Ningsih nanti. Jaka selesai memasak mie instan dan juga telur, karena selain itu, ia tidak pandai dalam hal lain. Ia memanggil Ningsih, menghidangkannya tepat di hadapan wanita itu saat mie sudah mengepulkan asap.
Makan Ningsi, cuma ini yang Mas bisa masak, tapi setidaknya ini lebih layak daripada makanan basi yang kamu makan tadi, ucap Jaka sembari tersenyum. Kemudian ia mengambil gelas untuk menuang air minum. Saat berbalik menghadap meja makan, Jaka mulai tertegun. Ningsi memakan mie buatannya dengan lahapnya. Seharusnya Jaka senang, tapi mie itu baru matang dan masih sangat panas. Apalagi Ningsi makan menggunakan tangan, dan wanita itu terlihat biasa saja. Bahkan setelah mie di piringnya habis, Ningsi mengambil mie di piring Jaka dan mulai melahapnya juga. "Ningsi lapar?" tanya Jaka dengan heran. Meletakkan segelas air di hadapan Ningsi, wanita itu kemudian menenggaknya hingga habis. "Mau Mas masakin lagi?" sambungnya. "Gak usah Mas." "Beneran?" tanya Jaka ragu. "Iya." "Oh ya sudah kalau begitu," ucap Jaka masih dengan tatapan bingung. Mie untuknya sudah dimakan oleh Ningsi, maka dia berniat untuk memasak mie lagi. "Mas gak keluar dari rumah kan nanti? Gak pergi ke rumah Ustadz Ahmad kan?" Sejenak Jaka menghentikan kegiatannya, menatap Ningsi yang juga sedang menatapnya. "Memangnya kenapa? Dari kemarin kenapa ngotot sekali menyuruh Mas agar jangan bertemu dengan Abah? Dia kan juga guru ngaji kamu dulu." "Mas, Ningsi sudah bilang dari kemarin kan? Mas gak ingat?" "Iya ingat," ucap Jaka sembari menoleh. "Tapi Mas butuh alasan." "Pokoknya jangan bertemu dengan Ustadz Ahmad kalau Mas masih mau bertemu Ningsi," ucap istrinya kekeh meninggalkan Jaka. Mata laki-laki itu kemudian menatap kosong pada air yang telah mendidih. Segitu ngototnya Ningsi melarang, sebenarnya kenapa? Selesai makan, Jaka hanya pergi ke halaman tebu di samping rumah guna bersih-bersih. Menuruti perkataan wanita itu daripada dia merajuk. Satu dua warga yang Jaka kenali melewati rumahnya. Mereka adalah Bang Tony dan juga Bang Udin, dua lelaki yang usianya tidak terlalu terpaut jauh dengan Jaka. Namun saat ia menoleh untuk menyapa, kedua orang itu lari terbirit-birit melewatinya. Jaka yang lantas menggeleng, tidak habis pikir. Belum hilang rasa penasarannya karena Ningsi yang terus bertingkah aneh. Kini para warga desa juga berlaku aneh padanya. Jaka berkacak pinggang, menatap beberapa batang pohon singkong yang tergeletak di pinggir ladang tebu. Teringatnya di halaman belakang rumahnya cukup luas. Mungkin ia bisa menanam beberapa batang ubi di sana. Lumayan daunnya bisa disayur. Ia memotong batang ubi itu menjadi beberapa bagian, lalu membawanya ke belakang rumah melalui halaman samping. Jaka kemudian mengambil cangkul yang ada tepat di sudut halaman belakang. Sejenak matanya memicing saat melihat bercak kecoklatan yang menempel di cangkul tersebut. Mengabaikan hal itu, Jaka ini mulai menggemburkan tanah itu bagian demi bagian, menanam beberapa batang pohon singkong di sana sampai matanya menangkap sesuatu yang agak aneh. Sebuah potongan kain lusuh ada di dalam tanah yang ia cangkuli tersebut. Jaka mengambil kain dengan motif yang ia ingat betul bentuknya. Kain itu adalah potongan dari salah satu baju Ningsi yang ia berikan pada ulang tahun wanita itu yang ke-25, tepat 1 tahun pernikahan mereka. Baju kesayangan yang Ningsih selalu pakai itu, bahkan sangat menjaga baju itu agar tidak rusak. Mustahil melihat potongan kain ini ada di antara tumpukan tanah. Mengingat wanita itu sangat menjaganya, apa Ningsih membuang bajunya? Atau... "Mas," Jaka menoleh saat Ningsih tiba-tiba saja berdiri di belakangnya. Wanita itu menunjuk-nunjukkan hutan pohon karet yang berada di belakang halaman rumah mereka. "Yusuf hilang?" "Hilang." Jaka bangkit dari posisinya congkok itu. "Hilang di mana?" "Tengah hutan, Mas." "Kok bisa? Kapan kamu bawa dia ke..." "Nanti saja tanyanya, ayo kita cari." Jaka melemparkan asal potongan kain yang ia pegang tadi. Sekarang ia berlari menyusul Ningsih yang masuk ke dalam hutan.
Perasaannya tidak karuan mengingat bayi mereka masih sangat kecil. Tapi kenapa bisa masuk ke hutan, sementara Ningsi menyusulnya ke sini? Sejenak Jaka ragu untuk melanjutkan langkahnya. Ngari ya no? Udin bergidik sembari menatap sekilas pada rumah Jaka. Banyak rumput liar yang tumbuh di rumah tersebut. Dinding papannya juga sudah berlumut di beberapa bagian. Iya Din, apalagi kata yang lain waktu ngeliat memang gak ada siapa-siapa selain si Jaka. Berarti dia tinggal sama hantu. Hush, jangan begitu kamu. Keduanya kemudian berjalan cepat saat Jaka yang berada di depan rumah menoleh ke arah mereka, saling mendorong dan juga melipir ke pinggir. Hingga sampai di ujung desa, tepat di depan ladang tebu yang cukup luas milik Haji Rahmat. Tapi, kok yakin oh, kalau Ningsi itu udah gak ada? Tanya Udin memulai pembicaraan. Mereka berdua hendak memanen tebu-tebu itu. Udin kemudian mengeluarkan parang dari sarungnya. Ya yakin gak yakin sih Din, tapi mengingat dia sering ketayangan terus ngilang tiba-tiba itu ya kemungkinan sih gitu. Ya aneh gak sih, gak ada mayat yang ditemukan. Padahal pas dicek rumahnya itu dalam keadaan kosong. Mungkin dibuang jauh kali. Ya kalau memang benar begitu, kira-kira siapa yang bunuh? Kejam banget. Terus motifnya apaan dah? Ya gak tahu lah Din. Kenapa jadi nanya sama aku? Lagi pula kan gak ada yang berani nyariin. Kalau lewat depan rumahnya aja sering ditakutin. Kamu sering no? Pernah beberapa kali sih. Padahal waktu itu siang hari. Haji Rahmat minta aku liatin ladang tebu miliknya, karena katanya sempat ada yang nyolong gitu, yang rame-rame hari itu Din. Oh iya ya ingat. Waktu itu aku juga disuruh tapi lagi ada kerjaan lain. Nah, jadinya aku pergi sendiri. Ya kan, jalan satu-satunya ke ladang tebu ini mesti lewat depan rumahnya Jaka. Awalnya mah gak ada apa-apa. Cuma pas mulai menelusuri ladang tebu itu dan juga masuk ke dalam, tahu gak apa yang terjadi? Apa? Ada suara perempuan nangis. Tony bergidik seraya mengayunkan parangnya, mengambil beberapa batang tebu yang runtuh ke tanah. Suaranya kenceng banget, gak kuhiraukan sih. Tapi dari balik-balik batang tebu ini saat itu tiba-tiba ada yang melintas, cepet banget. Dih, apaan itu? Kupikir si maling tebu. Rupanya Tony geleng-geleng. Siapa? Ningsih, ucap Udin dengan suara lirih. Ia mengayun parangnya mengenai batang tebu. Tony kemudian mengangguk. Lari aku Din, terbirit-birit sambil terkencing-kencing. Mukanya serem banget, hancur soalnya. Gak peduli aku waktu itu soal ladang tebu, yang penting bisa keluar aja. Gila, serem amat. Kalau aku waktu itu jumpanya bukan sama Ningsi tapi sama Maida. Dia ngetuk-ngetuk pintu. Udin kemudian mengangguk. Istriku lagi kondangan, aku di rumah sendirian. Ya sampai malam sih. Mereka gak pulang-pulang. Malah katanya menginap tempat saudara. Ya udah, tidurlah aku. Kematikan lampu. Terus ada yang ketok-ketok pintu. Belum serem. Tunggu, ucap Udin. Abis ketok-ketok pintu itu, aku ya lihatlah dari jendela. Gak ada siapa-siapa no. Terus baliklah ke kamar. Suara ketokan itu terdengar kembali. Langsunglah buka pintu. Udin kemudian bergidik ngeri memeluk dirinya sendiri. Asli no, pingsan aku waktu itu. Deket banget soalnya. Untung ada Ustadz Ahmad lewat. Kalau enggak, ya pingsan aku di depan rumah sampai pagi. Serem ya Din. Anakku kadang dengar suara tangisan bayi malahan. Makanya gak ada yang mau keluar malam-malam sekarang. Udin kemudian mengangguk-nganggukkan dengan paham. Matanya ini menatap sekeliling, entah kenapa bulu kutupnya meremang. Aneh gak sih no? Ucapnya mengusap tengkuknya. Iya, kayak ada yang merhatiin. Kamu pula cerita-cerita begitu. Mana dekat rumahnya lagi? Nanti dia denger loh.
Lah, kamu juga cerita tadi. Ah, sudahlah, pindah saja, usul Tony mengangkat parangnya. Keduanya masuk ke dalam ladang tebu dan memulai dari yang paling belakang, saling menebas hingga batang-batang tebu itu luruh di tanah. No, bukannya itu Jaka ya? Tunjuk Udin pada Jaka yang sedang mencangkul di belakang rumahnya. Berani dia ya? Iya mungkin ya saking cintanya sama Ningsih sampai dia nggak sadar. Itu kok dia ngomong-ngomong sendiri sih? Ngomong sama Ningsih paling. Udahlah, lanjut nanti nggak kelar-kelar malah. Tony kemudian menurut, tangannya mengayun parang, tapi matanya sesekali memperhatikan Jaka yang sedang berbicara dengan sesuatu di sana. Awalnya ya biasa saja sampai ia melihat Jaka berlari masuk ke dalam rimbunan pohon karet. Rimbunan pohon karet itu hanya sedikit. Setelahnya mengarah ke hutan pepohonan yang cukup rimbun. Ada sebuah danau mati di sana. Din, lihat Jaka, lari kemana itu dia? Tunjuk Tony dengan parangnya. Itu kan arah mau ke danau mati. Nanti dia kenapa-napa loh. Wah, bahaya no. Susul cepetan. Loh, kok aku? Udah cepet biar aku panggil warga. Takut kenapa-napa nanti. Tony kemudian menatap Udin yang sudah berlari keluar dari ladang tebu. Awalnya ragu, namun ia memantapkan diri. Ditinggalkannya parangnya begitu saja. Dengan langkah lebar ia berlari menyusul. Jaka, teriaknya keras. Jaka berhenti berlari. Hatinya dipenuhi keraguan oleh hal-hal yang kalau dipikirkan malah semakin tidak masuk akal. Ayo cepat mas, teriak Ningsih berada di depan tidak jauh darinya. Kali ini langkah Jaka benar-benar terhenti. Ayo mas Jaka, cepat ikuti Ningsih. Dahi laki-laki itu berkerut. Ningsih masih melambaikan tangannya, mengajaknya pergi. Lalu entah kenapa kakinya terasa kaku dan ia tidak bisa bergerak. Jaka, laki-laki itu tersentak. Ada seseorang yang memanggilnya dari arah belakang sana. Jangan menoleh mas, ayo cepat susul Ningsih. Jaka kembali. Dua suara, depan dan belakang. Mana yang harus Jaka turuti? Istighfar Jaka, keluar dari danau. Astagfirullahaladzim. Jaka kemudian mengerjap. Seketika hutan-hutan yang ia lihat tadi itu telah berubah menjadi genangan air. Sosok Ningsih yang tadi berdiri tidak jauh darinya kini tidak lagi terlihat. Ia menatap sekeliling. Ia tengah berada di danau. Bahkan airnya sudah sampai ke batas dagu. Jaka menoleh ke belakang. Di sana ada Bang Tony yang menariknya untuk kembali. Beberapa warga juga berdatangan bersama Ustadz Ahmad. Jaka kemudian mengerjap. Bagaimana ia bisa sampai di sini? Ia berbalik berjalan dengan susah payah. Beberapa warga turun untuk membantunya naik ke daratan. Kamu mau bunuh diri, Jak? Ucap Tony ketika Jaka sudah sampai di pinggir danau. Laki-laki itu terduduk lemas. Dan kemudian ia masih bingung sembari menatap danau di depan mata yang terbentang luas itu. Bagaimana pepohonan tadi bisa berubah secara tiba-tiba? Kalau begitu, di mana Ningsih yang tadi memanggilnya? Astagfirullah Jaka, untung kau mendengar teriakan Tony. Kalau tidak, apa yang terjadi denganmu? Sebenarnya kenapa kamu bisa sampai di tengah danau? Jaka menatap Ustadz Ahmad. Ia kemudian terdiam sebentar sebelum menjawab. Tadi Ningsih ini panggil saya, Abah. Dia bilang anak kami hilang di dalam hutan, makanya saya menyusul ke sini. Tapi kenapa bisa jadi danau? Saya tadi lihat di sini itu pohon-pohon semua. Astagfirullahaladzim. Semua warga istighfar bersamaan. Tony dan juga Udin saling pandang sembari mengurut dada. Bisik-bisik di antara mereka mulai terdengar lagi. Sudah, ayo bantu Jaka buat bangkit. Bajunya basah kuyup, nanti bisa sakit. Ustadz Ahmad tampak cemas membantu Jaka untuk bangkit. Udin yang berada di samping Jaka juga membantunya berdiri. Sekilas saat melangkah, Jaka ini masih sempat menolehkan kepalanya ke belakang. Danau itu masih ada. Airnya ini beriak tenang, berarti yang dilihatnya tidak hanya halusinasi. Dan cerita pun berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman.
Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Nantikan di bagian selanjutnya di video terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.